Pria ini menemukan serangga berkepala 9 yang mengambil racun untuk membuat makanan di dalam air. Secara ajaib membersihkan air sungai yang penuh dengan racun. Jadi pria itu menggunakan tubuhnya sebagai subjek tes. Biarkan serangga berkepala 9 menjadi parasit di dalam tubuh. Mengharap dapat menggunakan metode ini untuk mencegah invasi virus dari luar. Karena dunia manusia saat ini menderita virus dan spesies mutan. Eksperimen yang sangat sukses. Pria yang diparasit oleh serangga berkepala 9 menjadi kebal. Namun yang disayangkan adalah putri pria itu setelah terinfeksi virus. Pria itu menggunakan metode seperti itu untuk menginfeksi putrinya dengan serangga berkepala 9, tetapi itu tidak berhasil. Putrinya akhirnya meninggalkan dunia ini. Menghadapi virus yang semakin serius dan ancaman makhluk mutan. Manusia yang sedang tinggal tidak bisa tidak membangun gedung-gedung tinggi di pusat kota. Untuk memisahkan manusia dari lingkungan alam yang terus berubah di luar. Tapi gedung tinggi selalu bukan adalah tempat yang aman. Tidak lama kemudian, bakteri spora jenis baru terbang ke kota. Jenis bakteri ini menyebabkan orang yang terinfeksi mengalami demam tinggi tanpa henti, jatuh ke dalam keadaan mati otak. Karena untuk menyelamatkan keberadaan manusia, pemimpin faksi medisin mencari pria yang tak tertembus. Minta pria itu pergi keluar untuk menemukan obat melawan spora bakteri. Tetapi orang yang kehilangan wasiatnya segera menghentikan penelitiannya tentang virus. Karena dia tahu betul bahwa itu berbahaya di luar dunia sekarang, jika dia berani keluar, bukankah dia akan membunuh dirinya sendiri? Medisin melihat pikiran pria itu dan buru-buru mengeluarkan buku catatan. Ini adalah petunjuk yang ditemukan oleh pemburu yang mereka kirim sebelumnya. Berdasarkan deskripsi di dalamnya, organisme yang menjadi bakteri kemungkinan besar berada di dekat kuil di luar kota. Dengan bantuan buku catatan, pria itu setuju untuk pergi dan mencoba. Dia menyiapkan granat kecil dan masker gas dengan medisin dan meninggalkan gedung. Keduanya duduk di bus di penghujung hari untuk pergi ke luar kota. Pada saat ini, bagian luar kota telah hancur. Dalam perjalanan ke kuil, mereka menemukan mayat manusia. Di mayat itu adalah jenis bakteri baru. Yang putih yang dilepaskannya adalah spora. Sepertinya ini adalah sumber spora. Jadi pria itu mengambil pisau dan hendak memotong kuman itu membawanya kembali untuk penelitian. Pria itu tiba-tiba menjadi pusing dan dengan cepat jatuh koma. Saat dalam keadaan koma, dia melihat putrinya yang sudah meninggal. Ketika dia bangun kembali, medisin di sampingnya tidak bisa ditemukan lagi. Dia pergi ke sungai untuk membersihkan semua debu di tubuhnya. Lihat serangga berkepala 9 yang bersinar di tubuhnya. Pria yang mengenali serangga berkepala 9 yang menyelamatkannya. Bantunya membersihkan racun dalam tubuhnya. Pada saat ini pria itu mendengar bel. Mengangkat kepalanya dan melihat, candi tidak jauh dari sana. Masuk ke dalam kuil yang gelap, pria itu menemukan bahwa ada kuman dan spora di mana-mana. Bakteri yang tak terhitung, jumlahnya menutupi udara. Semakin dalam dia masuk ke dalam, pria itu menemukan bahwa medisin sedang bernafas sekarat. Seekor monster raksasa menanam spora bakteri di perutnya. Monster itu dengan cepat melarikan diri setelah menemukan pria itu. Tepat pada saat itulah pria itu dengan gugup mencari monster di mana-mana. Monster itu tiba-tiba melompat keluar dan langsung menerkam pria itu. Setelah perjuangan panjang, pria itu akhirnya dibebaskan dari serangan monster itu. Tapi di perutnya telah ditusuk lubang oleh monster itu. Pria itu segera menyesap obat. Bangunkan serangga berkepala 9 di dalam tubuhnya. Pria yang dihidupkan kembali mengeluarkan granat dari sakunya dan mengarahkannya ke monster untuk menyerang. Tapi semua ditangani dengan lembut. Melihat lampu neon di tanah, pria itu tiba-tiba memikirkan cara. Dia memutar kap lampu dan menyorotkannya langsung ke monster itu. Seluruh tubuh monster itu ditutupi dengan fluoresensi dalam sekejap. Itu menunjukkan bentuk aslinya dalam kegelapan. Pria itu mengambil kesempatan untuk bergegas maju dan melawan monster itu. Pada akhirnya, dia melepaskan kekuatannya, mengirim monster itu ke kematian dengan satu tebasan. Baru kemudian pria itu mengerti, ternyata monster dan bakteri itu semibiotik. Monster mengambil spora bakteri di tubuh sebagai makanan. Dan bakteri bergantung pada monster untuk membantu mereka melahirkan.
Mereka bergantung satu sama lain, lalu menghilangkan yang lemah di dunia alami. Meskipun pria itu telah menyempurnakan penangkal terhadap spora bakteri, ancaman berbahaya umat manusia untuk sementara ditangani. Tapi untuk lingkungan alam yang semakin berubah, kehidupan umat manusia selanjutnya masih menghadapi pertempuran yang lebih keras.